Karena ibu itu begitu pegang api, jatuh itu namanya api, ke kertas cukup bakar semua nak. Tapi kalau api itu jatuhkan ke air aman. Mbak Kiki dulu pernah bilang ke Mas Hadi begini, dia Hadi ke juru masak. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam. Asisten channel YouTube Arofa Official. Kali ini spesial kita dengan orang yang sangat spesial. Tentu jenengan semua paham dan mengetahui beliau. Beliau adalah nenek saya dan juga nenek ibu kita semua, terutama ibu alumni Al-Qadiri, santri jamaah dan imam manaqib beserta ibu dari ke-5 bersaudara, yaitu ibundanya Hajah Siti Halimah, yang mana beliau ini banyak mendidik kita semuanya, apalagi di tengah-tengah seperti ini kaum muda tentunya. Dan pada episode kali ini spesial memang saya mengundang karena pas dengan Hari Ibu, spesial Hari Ibu. Tentu langsung saja kita akan menyapa-nyapa beliau dan bertanya-tanya kepada beliau. Assalamualaikum Mbak. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Bagaimana kabarnya panjenengan? Alhamdulillah sehat. Sehat ya. Begini Mbak, kami semua tentunya kaula muda, milenial semua, terutama para Mahmud ini yang terutama mama muda ingin mengetahui diantaranya yaitu sebagai seorang ibu, bagaimana rasanya menjadi seorang ibu dan bagaimana ibu itu kan ibaratnya sesuatu yang sangat sakral Mbak. Betul. Adalah apalagi seperti Mbak sendiri ini bukan hanya ibu dari ke putra-putranya, tapi juga ya jenengan ini bukan hanya sebagai ibu, sebagai seorang istri dan juga seorang nenek bagi saya pribadi. Seorang buyut. Seorang buyut bagi anaknya saya. Iya. Kemudian ibu dari semua santri alumni dan Al-Qadiri Jamaah Manaqib. Itu rasanya itu bagaimana sih Mbah? Sebagai mengayomi, jenengan ini terkenal mengayomi dan juga begitu. Kami ingin mengetahui Mbah. Ya ada dua S ya. Ya senang dikala anak saling ingat pada bundanya, pada umiknya, ingat. Kadang senang sekali, kadang dalam keadaan lapar, semuanya ada di dalam. Tapi itu sudah membosankan. Kadang ada satu anak ngirim ini, itu kadang jadi senangnya juga senang-senang terus. Itu S yang pertama ya. Jadi S yang kedua kadang sedih dikala melihat anak saya memikirkan anaknya, gitu. Jadi anak saya memikirkan anaknya. Jadi namanya S-nya itu makin dalam ya, ada S senang, ada S sedih. Tapi sebagai ibu harus bisa membawa. Dan untuk itu. seperti itu apa perlu latihan Mbak? Karena kan ibu ini nggak ada sekolahnya Mbak. Nggak perlu latihan, jadi ibu itu harus mau menerima. Jangan melihat anak itu, walaupun anak itu karakternya nggak sama kan. Ada yang selalu rindu bunda, umi. Ada yang kadang nggak rindu sama sekali. Kenapa? Karena kan kesedihan orang tua ini nak, yang sedih kadang. Anak masih kecil ditimang ya, didandani, ditunjukkan pada teman-temannya. Ini lo anakku, ini anakku, pinter ini ditunjukkan. Tapi dikala bunda, dikala umi sudah sepuh, jalan sudah nggak layak, apakah digendong ditunjukkan ke teman? Kan nggak enak. Jadi seorang ibu istimewa betul. Jadi ya harus bisa membawa, harus sabar dan selalu senang gitu. Dan sebagai seorang istri kepada suami bagaimana? Sebagai seorang istri pada suami, supaya liku-liku kehidupannya itu tidak tampak kekurangannya. Jadi jangan mencintai suami karena kelebihannya, tidak ada. Karena manusia nggak ada yang lebih. Harus bisa seorang istri, seorang ibu mencintai kekurangan suami. Itu sudah sakinah nak, seperti itu nak. Ya. Makanya Mbak Putri dagingnya itu ndak kelong-kelong, kan hati selalu tenang. Iya. Ibaratnya dibikin enjoy. Dibikin enjoy. Walaupun lah ibaratnya berat sekali berat.
Berat orang tua itu nak, makin berat, makin berat. Apalagi bertambah sepuh, bertambah Tambah dewasa. sepuh ya, tambah sepuh itu sensinya makin tinggi kan. Iya. Orang sepuh itu sensinya makin tinggi. Jadi bukan buatan ibu-ibu, bukan. Memang dari atas langit, titiknya sudah titik ke titik sensi. Yang kadang gampang marah, kadang gampang, itu bukan buatan. Cuma ada yang bisa membawa, ada yang tidak bisa membawa. Kalau nggak bisa membawa, akhirnya dengan anak itu kacau, nak. Kacau. Kalau bisa membawa, Mbak Putri insya Allah bisa membawa sebagai ibu. Jadi anak saya itu semuanya itu benar. Anak saya semuanya itu sayang. Anak saya semua itu cinta gitu, nak. Seperti itu. Maka katanya Alik Fadil gini, di rumah, anak datanglah siapa yang seorang Bi Umi, suruh ada. Nggak ada. Katanya Abi Fadilnya bilang seperti itu. Karena Mbak Putri memang tidak menilai kekurangannya anak. Anak saya itu lebih semua, tidak ada yang kurang bagi Mbak Putri. Jadi hati itu selalu tenang. Tinggal mikir sisa umurnya Mbak Putri itu, sisa umurnya harus makin membaik, mendekat pada Sang Maha Kholik. Gitu. Dan terkait yaitu sosok ibu sendiri, menurut Mbak itu bagaimana? Gimana itu, nak? Sosok ibu maksudnya dalam artian apakah ibu itu dalam mendidik anak juga apakah berbeda-beda, Mas? Enggak, nak. Mendidik anak itu sama. Seperti berdoa itu urut, nak. Dari awal sampai akhir tetap anak itu sayang ataupun enggak, anak itu ingat sama orang tua atau enggak, itu diurut, nak, mulai awal sampai akhir. Malah ada ibu-ibu yang telaten setiap satu sholat hajat itu diberikan ke satu anak pahalanya. Satu sholat hajat diberikan ke satu anak, ada yang seperti itu, nak. Ya, dulu Mbak Putri masih mudanya, si usia 40 tuh saya berulang-ulang kali seperti itu. Saya berikan satu persatu pahalanya ndak untuk kita, untuk anak saya. Sekarang pebolong dah satu sholat hajat. Karena keterbatasan fisik lah ibaratnya ya, Pak. Berarti mintanya jamak lah sholat hajat, ya Allah saya berikan ke anak saya jadi nggak minta banyak, menjadi orang yang soleh, solihah, bisa berbagi, bisa memikirkan orang lain. Ya katanya dawuhnya santri atau khairun nas anfa'uhum linnas, Rasulullah ya. Dawuhnya Rasulullah seperti itu, yaitu minta manfaatnya untuk santri, untuk sekitar, jadi orang yang soleh, yang lembut, baik hati, itu, nak, supaya hidupnya itu bila ditinggal besok indah sejarahnya itu. Jadi ada momen bahagia ketika membesarkan seorang putra-putra dan ada momen ketika bersedih dalam membesarkan putra-putra. Di antara salah satunya momen ketika bahagianya Mbah Halimah sendiri sebagai ibu itu bagaimana? Ketika pas pada waktu bagaimana dan bagaimana? Bahagia itu, nak, ketika anak sudah dewasa, bahagia setelah anak dewasa. Sejak kecil memang seorang ibu selalu bahagia, nak. Tidak ada ibu itu merasa ngeluh, makanya ada pepatah, yang kanan makan, yang kiri buang air besarnya anak. Nggak pernah ada ibu itu capek, nggak pernah. Makanya kalau ada anak parmut ya, parmut, bukan marmut loh ya, parmut, itu betul-betul membahagiakan orang tuanya. Bisa sembah, jangan menggoda, jangan membohongi, apalagi sampai buat beli voucher aja alasannya itu, dan alasan ini. Jadi belajar jujur seperti itu, nak. Jadi bahagia sekali melihat anak udah dewasa, melihat anak sudah punya anak, berarti kita udah punya, bahagia sekali. Jadi sebagai ibu tuh memang sedih kan kadang gini, nak. Anak sudah besar, sudah sangat bahagia, yang namanya cewek dipondokkan selesai, setelah besar diambil orang. Bahagia, tapi di balik bahagia tuh sedih, nak. Ada rasa sedih lah. Ada. Karena yang membesarkan kita diambil orang sudah lain. Sudah diambil orang. Itu yang cewek sudah hanya orang lain, dipondokkan, dibesarkan, dicantikkan, diindahkan wajahnya, diindahkan imannya. Setelah besar diambil orang. Bahagia menikah, setelah menikah tuh sedih. Sedih, itu untuk cewek. Yang untuk cowok juga seperti itu. Anak sudah dibesarkan, mondok selesai. Setelah itu yang senamanya anak cowok sudah punya kekasih, punya istri. Wah, jadi ibu di nomor 2 kan berarti?
bener di nomor satukan tapi sering lupa sudah ya. Ndak menomorsatukan istri ndak, tetap orang tua nomor satu, tapi sudah terseret cinta namanya, terseret ya, sudah gandengan tangan dengan istrinya. Jadi sudah terabaikan. Loh ini kalau nggak bisa membawa, banyak orang kena penyakit sutris itu. Dan juga kan Mbak ini kan saya lihat kadang itu kan banyak sekali tamunya mengeluh begini, terutama terkait masalah rumah tangga begini. Apa sih Bah kiat kami semua terutama yang muda-muda ini agar supaya bisa mencintai seorang suami tanpa ada rasa pamrih, Bah? Kalau mencintai suami tanpa rasa pamrih, ingatlah mati. Satu itu aja sudah. Jadi kalau di qala Allah Ta'ala, hadis Nabi, itu semuanya bisa, tapi untuk mensucikan cinta loh. Seperti saya dengan Mbak Kiki. Ini Mbak Kiki sudah sepuh, stroke-nya sudah hampir 3 tahun. Jadi Mbak Putri hanya kamar utara, kamar selatan, kamar utara. Saya kan bukan malaikat. Istilahnya jenengan Mekah Madinah. Mekah Madinah, ya kamar utara, selatan. Tapi sekali tempo ya capek. Masa saya ini gini terus, saya manusia. Hidup saya hanya hidup di tengah-tengah pondokan. Saya bukan malaikat. Kalau malaikat kan satu arah. Kalau manusia ini kan yang namanya feelingnya juga jalan, memorinya juga sehat. Sekali tempo jenuh, capek, ya nangis. Nangis namanya manusia. Mikir ini mau musyawarah sama suami, biasanya musyawarah sudah enggak lagi. Yang biasanya musyawarah dengan suami. Yang musyawarah dengan anak, enak saya sekarang. Anak saya kan udah dewasa semua, udah sepuh-sepuh, udah pinter-pinter, bisa mengambil keputusan, senang saya. Tapi yang dimusyawarahkan dengan suami sudah nggak bisa lagi putus, nak. Kali tempo ya nangis, tapi kepingin langgeng gimana? Gimana ingat akhirat? Kepingin kumpul lah. Satu itu, nak. Kepingin dunia akhirat kumpul. Jadi inilah, enggak saya anggap kiai sudah sepuh, enggak saya anggap kiai sakit, enggak. Kiai itu sehat kayak dulu lah. Kayak gitu. Karena ingin kumpul di akhirat besok. Jadi ternyata kalau di puter, katanya orang Madura, terputer akal itu, pikiran dipilah kanan, dipilah kiri, ternyata bisa juga gitu. Nah, kan sekarang kan ya maaf ya ibu-ibu, ada yang bisa, ada yang tidak bisa. Begitu suaminya kan sama sensinya ya, ibu sensi, bapak sensi. Akhirnya si bapak ikut anaknya, si ibu ikut cucunya. Lah banyak seperti itu. Api ketemu api. Ya, akhirnya ketonon, kebakaran itu. Mbak Putri enggak. Dan Mbak ini selalu menjadi peredam dan istilahnya kepada putra-putra, apalagi kepada jamaah dan santri itu. Jadi saya kalau ada putra yang umpama saling perbedaan pendapat, tapi kok nggak sesuai gitu, saya bilang sudah, jangan saling negor yang lain, Umi aja salahkan, saya terima gitu, Mbak Putri. Berusaha lapang dadanya. Harusnya nyegoro. Ya kata orang Jawa harus nyegoro ibu itu. Kalau bisa begitu insya Allah aman. Karena ibu itu begitu pegang api, jatuh itu namanya api ke kertas cukup bakar semua Tapi kalau api itu jatuhkan ke air aman. Mbak Kiki dulu pernah bilang ke Mas Hadi begini, di hadis ke juru masak kita, Nyai iki banyu, aku koyok gini, aku lek marah, pas ketemu Nyai ini aku down. Karena Bu Nyai bilang jangan marahkan anak, kalau kesalahannya nggak jelas, saya aja marahilah gitu. Kan nggak mungkin suami mukul saya nggak nyala. Gitu. Itu termasuk jadi, didikan gitu. Didikan ya. Jadi namanya didikan haliyah ya nak ya, haliyah. Jadi uswatun hasanah panutan suri tauladan lah ibaratnya. Mudah-mudahan bisa selalu. Dan ini lagi Mbak, mungkin quotes Mbak, kata-kata Mbak untuk para mahmud muda terutama, kata-kata Mbak motivasi diantaranya yaitu yang bisa Mbak sampaikan mengingat dan pesan-pesan terakhir Mbak kepada para ibu-ibu di seluruh Indonesia, terutama ibu-ibu yang menonton channel YouTube ini. Ya, para ibu-ibu seluruh Indonesia, yang pertama adalah alumni anak-anakku semuanya, para jamaah sholawat, jamaah manakib. Saya bukan figur yang tepat, saya bukan wanita yang kuat, bukan wanita yang solihah, tapi insya Allah para ibu-ibu, anak saya dan sekitar saya
langkah dan tindak tanduk saya setiap hari itu tahu bagaimana kehidupan saya seorang ibunya anak dan ibunya santri juga ibunya jamaah. Jadi mudah-mudahan para ibu-ibu hari ibu ini betul jadi hari ibu yang barokah. Kita sadar bahwa di dunia itu hanya sementara. Kalau kita mengikuti nafsu yang mengajak ke sana, ke sini, ke sana, yang tidak pernah merasa puas, memang itu namanya manusiawi. Tapi dikala kita itu ingat umur dan kita betul-betul menjadi ibu yang bisa menjadi ibu yang baik. Satu yaitu ingat akan mati, karena tiap satu titik kebaikan kita itu akan jadi saksi besok di akhirat gitu. Nah, berarti pesan-pesan beliau ini yang sangat menyentuh dan sangat-sangat ibaratnya mendidik kita agar supaya jangan menuruti hawa nafsu, dan kalau menuruti repot dan berat maka tentu yang namanya kehidupan menjalani seorang ibu itu tentu berat. Berat, berat, iya. Quote kata-kata motivasi. Iya betul. Dari Mbak sendiri motivasi. Motivasi ya. Gimana terus? Motivasi diantaranya jangan pernah ibaratnya. Oh iya. Iya. Tadi jangan pernah menilai kekurangan suami. Jangan pernah, ya pernah bolehlah mengingat kekurangan anak. Jadi anggaplah semua anak itu baik. Memang salah sedikit, memang ibu itu sedih nak. Kalau diingat yang namanya kisah sejarahnya Uwais Al-Qarnain ya nak ya, seperti itu nak. Terus kalau seperti kita terus apa? Kita mungkin seperti itu nggak bisa, ya berkahnya aja dan jangan menyakiti orang tua. Gitu nak, harus bisa sebah pada orang tua. Apalagi sebagai santri, kadang pulang tuh langsung sebah itu menyium yang namanya apa namanya? Berlutut. Berlutut di kaki ibu. Karena ridhollah firidol walidain gitu kan nak ya seperti itu. Orang tua tuh sedih nak, betul. Makanya orang tua yang nggak bisa membawa sampai tinggal kecil, ibaratkan anak udah besar-besar pohon-pohonan yang dibesarkan masih belum menikmati buahnya orang tua, pohonnya sudah diambil orang. Itu nak. Orang tuanya diambil orang. Iya. Dipanggil yang maha kuasa dulu. Bukan. Si anak-anak. Iya, bukan. Jadi pohon itu sudah diambil orang jadi nikahi itu kan. Pohon kan orang tua masih belum menikmati buahnya kayak apa. Begitu sudah mateng pohon, sudah laku, peleng. Jadi kan gak sempat menikmati sebagai abah dan ibu. Abah dan umi. Gak menikmati, sudah diambil orang lain, dibawa apa kalau cowok itu? Ya dibawa suaminya lah ya. Diri yang suami, dibawa suami kalau istri. Jadi yang suami sudah cintanya terkait dengan istri. Jadi nggak ada anak yang merduakan orang tua, nggak ada. Tetap nomor satu, walaupun istri secantik apapun nomor satu. Tapi bergeser tidak terasa dengan cinta itu. Ini yang sulit nih gimana? Ya. Jadi tetap selain Allah itu dan Rasulullah itu abah, umi, ibu, 3 kali nak. Umi. Tetap ke situ, cuma bergesernya cinta itu tidak terasa. Gitu loh nak. Tidak disadari oleh kita. Tak sadar, betul. Iya, jadi anak itu ya benar dan ibu harus bisa membawa, jangan terlalu menilai kekurangan anak. Lah itu nak. Makanya Abah Putri gemuk terus. Jadi anggap anak saya itu bagus-bagus semua, sudah cocok semua. Apalagi putra-putranya Mbak saya lihat sudah mentas-mentas semua. Alhamdulillah ya, sudah mentas. Cucu juga sudah berapa? Sudah hampir 30. 30 ya, cicitnya udah 10 ya, alhamdulillah. Jadi nomor 1 dekatkan diri pada Allah. Dan hari ibu, ya nak ya. Hari ibu harus banyak baca sholawat, jangan meninggalkan sholat lah itu lah nak. Harus belajar baik, yang namanya hati harus selalu legowo. Insya Allah indah suasana kita nak. Jika punya uang berapa lemari model sekarang berangkas dalam keadaan stres, masukkan kepala itu nggak dingin nak. Tetap yang mendinginkan tuh suasana. Iya. Jadi yang namanya haknya otak sudah diberi bagian. Ini haknya otak indah-indah, haknya otak. Haknya hati banyak mengaji dan bersolawat, udah ketenangan akan kita miliki. Alhamdulillah. Itu kata-kata beliau yang sangat motivasi dan
dapat saya simpulkan bahwa menjadi ibu itu tidak ada sekolahnya dan tidak ada yang namanya batasannya. Ibu itu bisa menjadi siapapun dan kapanpun sebagai anak dan ibaratnya orang tua harus ibaratnya saling mendukung satu sama lain. Betul. Kiranya itu saja yang bisa saya sampaikan, kurang lebihnya saya mohon maaf. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh.